Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Setesa dengan NIM 21030200115 dan saya Sarah dengan NIM 21030200026. Nah, kami merupakan mahasiswa yang mengikuti program Kampus Mengajar Angkatan 7 yang ditempatkan di SDN 013 Tanjung Pinang Timur. Nah, pada video kali ini kami akan memaparkan hasil program kerja kami untuk memenuhi rekognisi mata kuliah Administrasi dan Manajemen Sekolah. Nah, berikut adalah paparan program kerja yang telah kami lakukan selama masa penugasan. SD Negeri 013 Tanjung Pinang Timur berada di daerah perumahan Geria Hang Tuah Permai kilometer 12 Tanjung Pinang Timur. Status dari sekolah ini adalah negeri. Kepala sekolah dari sekolah ini bernama Bapak Sumantri SPD SD. Di awal penugasan, kami melakukan berbagai observasi dan wawancara dengan warga sekolah yang ada di SD 013 Tanjung Pinang Timur. Kami mengamati berbagai aspek administrasi dan manajemen sekolah, di antaranya seperti struktur organisasi, kondisi perpustakaan, sarana dan prasarana sekolah, serta keadaan kelas saat proses pembelajaran. Berdasarkan hasil wawancara bersama Waka Kurikulum dan staf tata usaha yang ada di sekolah tersebut, kami memperoleh informasi bahwa jumlah peserta didik yang ada di sekolah ini cukup banyak, yaitu sebanyak 727 peserta didik yang terdiri dari 372 peserta didik laki-laki dan 355 peserta didik perempuan. Selain itu, kami juga memperoleh informasi mengenai jumlah pendidik yang ada di sekolah ini, di mana guru yang ada di sekolah ini ada 27 guru yang terdiri dari 1 guru laki-laki dan 27 guru perempuan. Nah, untuk selanjutnya kami mengamati berbagai kelas-kelas yang ada. Diketahui bahwa jumlah ruangan yang ada di sekolah ini ada 12 ruangan yang terdiri dari sebanyak 22 rombel belajar. Selanjutnya, kami juga melakukan beberapa wawancara mengenai kurikulum yang digunakan di sekolah ini, di mana diketahui sekolah ini masih menggunakan kurikulum 2013 dan beberapa kelas seperti kelas 5 itu sudah menerapkan kurikulum Merdeka. Berikut ini adalah program-program kerja yang kami lakukan selama penugasan di SDN 013 Tanjung Pinang Timur. Yang pertama, pembuatan Oster, organisasi sekolah terpadu. Di SDN 013 Tanjung Pinang Timur, struktur organisasi yang ada saat ini masih yang lama dan masih belum diperbarui. Hal ini menyebabkan tugas dan tanggung jawab sekolah belum tercantum secara rinci dalam struktur organisasi tersebut. Kondisi ini tentu kurang optimal dalam mendukung pengelolaan dan koordinasi di lingkungan sekolah. Melihat permasalahan tersebut, kami, tim kampus mengajar, bergerak untuk melakukan perbaruan terhadap struktur organisasi sekolah. Rancangan kami dalam pembuatan Oster tersebut tidak hanya struktur organisasi yang mencantumkan nama dan jabatan guru, tetapi juga dilengkapi dengan informasi mengenai tugas dan tanggung jawab guru. Nah, di sini kami membuat struktur terlebih dahulu, kemudian kami membuat barcode dari masing-masing tugas guru. Nah, di situ dijabarkan penjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab dari setiap jabatan secara terperinci. Dalam pelaksanaannya, kami mendesainnya dengan aplikasi Canva, sehingga jika seseorang ingin mengetahui tugas dan tanggung jawab setiap jabatan yang ada di sekolah tersebut, bisa di-scan kemudian membacanya.
Selaras dengan pelaksanaan Oster, kami juga membantu Pak Sumantri selaku Kepala Sekolah SDN 013 dalam mendesain yang pertama, program kerja jangka panjang Kepala Sekolah. Kemudian ada juga kami desain program kerja 8 tahun SDN 013 Tanjung Pinang. Nah, di sini dirincikan mengenai kurikulum pembelajaran, administrasi dan manajemen sekolah yang berkaitan dengan program tahunan, pengembangan kompetensi dan kualifikasi, tenaga guru dan non-guru, penyusunan RAPBS, tata tertib sekolah, penataan dan pelatihan guru, rapat kepala sekolah, guru, inventarisasi sarana dan prasarana, administrasi keuangan, administrasi tenagaan, administrasi kesiswaan. Kemudian juga dijabarkan berkaitan dengan organisasi dan kelembagaan. Selanjutnya ada juga penjabaran mengenai ketenaga kerjaan, pembiayaan dan pendanaan, peserta didik, peran serta masyarakat, lingkungan dan budaya sekolah. Selanjutnya ada juga program kerja 4 tahun SDN 013 Tanjung Pinang Timur. Nah, ini sama halnya dengan program kerja 8 tahun isi-isinya. Selanjutnya, kami juga membuat program kerja jangka pendek SDN 013 Tanjung Pinang Timur. Ini berkaitan dengan peningkatan motivasi guru, KKG, melengkapi buku-buku perpustakaan, supervisi, peningkatan pembelajaran, penggerakan pembelajaran yang efektif, ekstrakurikuler komputer, memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada, pengadaan ATK, penentuan alat yang dibutuhkan anak, keuangan, skenario. Selanjutnya ada pembiayaan khusus. Program kerja yang selanjutnya kami buat itu berkaitan dengan pustaka tertib. Nah, di SDN 013 Tanjung Pinang Timur terdapat sebuah perpustakaan yang mana saat kami melakukan observasi keadaannya cukup memperhatikan. Nah, beberapa permasalahan yang kami temukan. Yang pertama, buku-buku di perpustakaan masih dalam kondisi yang berantakan. Buku-buku ini tersebar di mana-mana, tercampur antara fiksi dan non-fiksi, dan lain-lain. Yang kedua, ternyata ruangan perpustakaan ini terlihat sangat kotor dan pengap. Bisa dilihat dari debu-debu yang menempel di rak-rak maupun di lantai. Selanjutnya, juga ditemukan kondisi ketidakaturan dan menarik ini, sehingga minat peserta didik dalam membaca menjadi rendah. Langkah pertama yang dilakukan dalam program kerja pustaka tertib adalah membersihkan seluruh ruangan perpustakaan dari debu dan kotoran yang menumpuk. Kami melakukan pemilihan dan pemilahan terhadap buku-buku yang ada. Kami pisahkan antara buku yang masih layak pakai dan buku yang tidak layak pakai. Selanjutnya, setelah proses pemilihan buku selesai, kami melakukan penataan ulang buku-buku yang masih layak sesuai dengan jenisnya. Buku pelajaran dikelompokkan berdasarkan buku mata pelajaran, buku cerita dikelompokkan berdasarkan genre, buku pengetahuan dikelompokkan berdasarkan topik, dan seterusnya.
Penataan ini dilakukan dengan teliti agar buku-buku ini tersusun rapi sesuai rak yang disediakan. Langkah kedua melibatkan pembuatan label pada rak sesuai dengan jenis buku yang ada. Hal ini guna memudahkan peserta didik dalam mencari buku yang ingin mereka baca. Selanjutnya, kami juga melakukan proses pendataan dan pemberian cap kepada buku-buku baru yang ada di perpustakaan. Agar suasana perpustakaan lebih hidup, kami juga melakukan dekorasi ulang terhadap perpustakaan. Kami membuat label perpustakaan, kemudian kami juga menempelkan beberapa foto-foto, serta kami juga membuat poster-poster yang berkaitan dengan literasi dan numerasi. Nah, selanjutnya, selain itu kami juga melakukan pembuatan kartu pinjaman untuk peserta didik. Nah, di sini kami juga melakukan pengecapan. Untuk informasi, jumlah kartu pinjaman perpustakaan ini kami sediakan sesuai dengan jumlah peserta didik yang ada di sekolah tersebut. Program kerja selanjutnya adalah membuat media sosial, terutama YouTube sekolah. Nama akun YouTube yang kami buat adalah SDN 013 Tanjung Pinang Timur. Melalui program ini, kami berharap bahwa keberadaan akun YouTube resmi SDN 013 Tanjung Pinang Timur dapat memberikan keterbukaan informasi dan mempromosikan kegiatan positif yang dilakukan di sekolah tersebut. Selanjutnya, program kerja lainnya yang kami lakukan yaitu merancang jadwal masuk dan mata pelajaran selama Ramadan. Nah, saat Ramadan kemarin kami membantu guru agama dalam merancang jadwal pembelajaran. Selanjutnya, bersama Wakak Kurikulum, kami juga merancang jadwal pelajaran selama pesantren kilat. Jadi, dalam hal ini ada 2 model jadwal pelajaran yang kami bantu desain. Selanjutnya, kami juga mempelajari keuangan di SDN 013 Tanjung Pinang Timur bersama Ibu Bendahara, yaitu Ibu Ine. Nah, di sini kami memperoleh informasi yang banyak mengenai keuangan di sekolah. Berdasarkan hasil diskusi, kami memperoleh informasi bahwa tugas utama dari bendahara sekolah itu adalah mengelola dana BOS
yang jumlahnya dihitung berdasarkan jumlah siswa di sekolah tersebut. Nah, untuk melaksanakan tugasnya, bendahara sekolah itu dibekali 2 surat. Yang pertama surat keputusan SK dari pemerintah kota, Pemko, dan SK dari sekolah. Kedua SK ini memberikan wewenang kepada bendahara untuk membantu mengorganisasi keuangan. Selanjutnya, kami juga mengetahui ada dana kepala sekolah yang masuk ke Arkas. Perencanaan anggaran ini harus mengacu pada 8 standar dana BOS sebagai berikut. Nah, untuk program kerja selanjutnya, yaitu kami mempelajari supervisi bersama Bapak Kepala Sekolah, Bapak Sumantri. Dalam pelaksanaan supervisi kelas, kepala sekolah menggunakan lembar sebagai berikut. Hal ini untuk menilai apakah perangkat yang guru gunakan sudah layak, kemudian sesuai dengan yang diimplementasikan guru dalam pembelajaran tersebut. Namun, untuk pelaksanaan supervisi ini kami tidak melihatnya secara langsung. Kami hanya melakukan diskusi saja bersama kepala sekolah. Untuk program kerja tambahan lainnya, kami juga membantu guru merancang pembuatan modul ajar. Nah, modul ajar yang kami kembangkan ini ada 4. Selanjutnya, kami juga membantu guru dalam pembuatan sertifikat khataman Al-Quran. Dalam pelaksanaan festival literasi dan numerasi, kami juga berkolaborasi bersama bendahara sekolah untuk anggaran yang diperlukan selama festival. Nah, dalam hal ini kami juga melakukan pembuatan rincian anggaran belanja. Selain itu, kami juga membuat beberapa sertifikat lainnya seperti dalam festival literasi dan numerasi. Selain itu, kami juga membantu dalam aktivitas surat menyurat seperti dalam pembuatan surat keterangan mengaji untuk peserta didik kelas 6. Kemudian, kami juga membantu staf tata usaha dalam melayani wali murid dalam penerimaan data PIP. Hal ini dilakukan selama 2 hari berturut-turut. Di koridor sekolah banyak juga ditempelkan banner-banner berkaitan dengan jadwal belajar sekolah, tata tertib sekolah yang berkaitan hal masuk, kewajiban belajar, daftar larangan murid, dan lain-lainnya. Ada juga visi dan misi dari SD tersebut, serta terdapat banyak sekali piagam penghargaan dari sekolah tersebut. Nah, ini dia dari kampus mengajar. Ini adalah tanaman-tanaman obat yang ditanam di sekolah tersebut, karena sekolah ini juga merupakan sekolah yang mendukung adiwiyata sekolah. Hal rutin yang biasanya dilakukan setiap pagi adalah pembudayaan 3S, senyum, salam, dan sapa. Nah, biasanya peserta didik yang datang pagi akan disambut oleh guru piket yang bertugas di sekolah tersebut. Selain itu, ada juga kegiatan seperti upacara bendera yang dilakukan setiap hari Senin. Ada juga aktivitas kepramukaan. Nah, ini merupakan salah satu ekstrakurikuler yang memang diterapkan dan ada di sekolah tersebut. Ada juga ekstrakurikuler yang berkaitan dengan tari. Nah, tari-tari di sekolah tersebut banyak ditampilkan dalam acara-acara dan perlombaan. Nah, ini adalah contoh saat kelas 6 melakukan acara perpisahan dan tim tari menarikan tarian persembahan. Selain itu, ada juga tim marawis. Nah, ini potret saat kelas 6 melakukan
perpisahan ya. Ada juga ekstrakurikuler yang berkaitan dengan silat dan taekwondo. Wah, keren banget nih. Untuk kegiatan olahraga juga banyak disediakan. Salah satunya adalah aktivitas catur. Nah, ini adalah potret saat kami melakukan observasi dan siswa melakukan permainan catur. Setiap hari Selasa biasanya aktivitas siswa adalah berkaitan dengan literasi. Nah, ini adalah potret saat sekolah tersebut mendapat kunjungan dari perpustakaan keliling. Nah, di sini banyak sekali buku-buku yang disediakan. Peserta didik sangat antusias untuk membaca buku-buku tersebut. Kegiatan rutin yang dilakukan di hari Rabu adalah bernyanyi bersama. Nah, biasanya lagu-lagu yang dinyanyikan itu berkaitan dengan lagu nasional. Namun tak jarang peserta didik juga menyanyikan lagu-lagu hits zaman sekarang. Selain itu, dalam pelaksanaannya biasanya itu dipandu oleh guru. Kemudian nantinya perwakilan kelas bisa menampilkan lagu yang mereka kuasai. Juga individu peserta didik bisa maju ke depan untuk menampilkan suara indah mereka masing-masing. Wah, keren sekali ya! Selain itu, ada juga aktivitas senam. Nah, senam ini biasanya dilakukan di minggu ketiga setiap bulannya. Banyak sekali senam yang sering dilakukan seperti senam memeroe, penguin, dan lain-lain. Nah, untuk di hari Jumat, kegiatan rutinnya itu adalah rohis. Biasanya, peserta didik yang beragama Islam akan duduk di lapangan, kemudian ada perwakilan kelas yang menampilkan lantunan ayat suci, doa, maupun ceramah singkat. Selain itu, kegiatan lainnya itu biasanya adalah sholawatan. Selanjutnya, pada hari yang sama juga, biasanya peserta didik yang beragama Kristen akan melakukan pendalaman Alkitab. Nah, ini biasanya dipimpin oleh guru-guru yang beragama Kristen juga. Kegiatan lainnya yang dilakukan adalah gotong royong. Selain itu juga ada praktek yang guru-guru lakukan. Salah satunya adalah praktek layang-layang. Nah, ini dilakukan oleh peserta didik kelas 4 di lapangan. Mungkin hanya sekian program kerja yang bisa kami lakukan selama masa penugasan di SDN 013 Tanjung Pinang Timur. Semoga program kerja yang telah kami lakukan bisa bermanfaat dan berkelanjutan bagi SDN 013 Tanjung Pinang Timur. Sekian dan terima kasih.